Alright. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu lah ya. Akhirnya gue bisa buat konten lagi gitu ya. Beberapa hari yang lalu tuh gue kalau lo nonton video gue yang gue publish baru itu tuh re-upload ya. Bukan udah sering tahu gue video gue banyak banget udahan ya, udah mau 400 lebih lah. Dan gue berpikir video-video lama gue tuh masih bagus gitu, masih bisa ngasih lo ilmu gitu ya. Dan gue berpikir mungkin lo orang semua yang baru nemuin channel gue atau nggak sengaja ngeliat video gue di feed beranda YouTube lo, terus lo tertarik dengan konten gue, lo ketinggalan video-video lama gue nih. Jadi gue up lagi videonya seperti itu. Nah kalau untuk yang sekarang nih, video yang bakal gue upload nih, langsung gue tag, maksud gue tag langsung. Jadi gue ada kesempatan buat konten lagi setelah beberapa hari disibukkan dengan kerjaan di dunia nyata gitu ya, dan juga banyak aktivitas-aktivitas gitu yang harus gue kerjakan, belum lagi main-main game segala macam gitu ya. Wah, gila hidup cuma buat main game gitu kalau gue nih ya boy, nggak tahu nggak mikirin masa depan kali. Oke lanjut ya. Jadi gue pengen bahas apa ya, gue pengen bahas blog sebenarnya. Jadi mulai banyak banget, atau gue perhatiin banyak traffic yang datang ke channel YouTube gue ini yang tertarik dengan konten blog. Jadi video-video gue tentang blog itu banyak, atau mulai penontonnya mulai banyak lagi gitu ya, mulai bertambah lah. Sudah ada dan mulai bertambah untuk konten blog atau materi blog yang gue buatin video gitu ya. Jadi gue pikir, wah ini kayaknya masih gue berpikir wah kayaknya banyak nih orang-orang yang pengen cuan dari blog nih gitu ya. So video kali ini gue pengen coba ngajak lo untuk membangun sebuah blog dari pandangan gue, dari sisi gue sendiri pribadi, di mana gue ngebangun blog itu seperti apa yang gue pikirkan, apa yang gue buat, apa yang gue terapkan di blog gue gitu ya. Semuanya bakal gue coba buatin videonya gitu ya. Untuk sampai ke depannya mungkin ada sekitar 1-4 video. Sebelumnya gue sudah buat blog, maksud gue sudah buat video tentang blog gitu ya. Dan bakal gue buat lagi atau gue ulang lagi sekarang videonya, mungkin penjelasan lebih berbeda lah ya. So ikuti video kali ini. Oke lanjut ya. Gue ganti lagu dulu deh kayaknya. Mana sih? Klan terus tahap apa? Alright lanjut ya. Untuk memulai ngebuat sebuah blog, tujuan lo apa dulu? Jelas. Udah lah, gak usah pakai basa-basi. Gue pengen cuan dari blog gitu kan. Lo pengen dapat penghasilan dari blog gitu, penghasilan tambahan deh. Lo pengen penghasilan tambahan dari blog. Kayak gue dulu juga pengen punya penghasilan dari blog ya. Gue sudah buat artikelnya dan sudah gue bagiin linknya. Mungkin lo orang sebagian sudah ngebaca bahwa gue penasaran ngasilin uang dari blog tuh kayak mana gitu ya. Dan akhirnya gue sudah membuktikan sendiri dan gue sudah menghasilkan uang dari blog gitu ya. Tapi yang paling pertama, di saat gue ingin mulai menulis sesuatu, yang gue pahami adalah tempat yang bisa menerima tulisan gue, atau yang bisa mempublish tulisan gue, membuat tulisan gue online di internet dan bisa dibaca oleh orang lain. Jadi untuk lo yang ingin memulai sebuah blog, lo pemula, gue pemula, kita semua pemula, gue saranin lo gunain aja yang namanya Blogspot dari Google. Banyak orang yang bilang bahwa Blogspot itu untuk digunakan itu sudah nggak baik gitu ya, karena kebanyakan orang yang menggunakan Blogspot itu digunakan untuk spam segala macamnya bla 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 seperti itu. Nggak juga. Blogspot tetap bagus, tetap good, jadi tempat lo atau apa namanya ya, alat buat bisa mengonlinekan tulisan lo lah, simpelnya seperti itu. Blogspot masih bagus dan bisa lo gunakan, apalagi lo pemula sama kayak gue. Karena kalau di Blogspot lo cuma hanya butuh artikel lo tulis, lo publish di Blogspot, terus lo indeks artikel lo, selesai, artikel lo online. Seperti itu, gampang. Lo nggak perlu mikirin A, B, C, D, atau lo harus mikirin cara plugin A, B, C, D biar blog lo semakin bagus, bla bla bla, B, C, D, E, F, G, nggak perlu.
Simple saja, lo gunain Blogspot, lo butuh artikel, lo tulis artikel lo di Blogspot tersebut, terus artikel lo indeks, online artikel lo selesai beres, tinggal kita bangun gimana caranya artikel lo itu bisa muncul di Google, di page one-nya Google, seperti itu. Tapi itu jauh sih, pembahasan itu jauh untuk kita semua pemula yang ingin memulai cuan dari blog. Balik lagi, lo bisa gunain yang namanya Blogspot. Mudah dan gratis. Udah, intinya itu aja. Boy, gini, lo pengen ngasihin uang dari blog lo, kenapa enggak lo pakai blog gratisan tapi bisa menghasilkan? Dan sudah gue buktikan, sampai detik ini gue masih buat artikel di blog gue, dan gue masih punya domain atau punya blog yang dengan blog gue banyak. Ada Fatima Cuk, Cisa Cuk, Vera Cuk, ada Rui Cuk, ada bla 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 semuanya, dan itu semuanya pakai Blogspot atau pakai CMS Blogspot. Gratis semua dan sudah menghasilkan semua. Gitu ya. Nah, jadi pertama, lo pilih dulu tempat untuk lo menulis. Tadi gue saranin lo sebagai pemula seperti gue, lo pakai Blogspot. Itu mudah. Yang kedua, setelah lo membuat blog atau membuat akun Blogspot deh, lo butuh yang namanya custom domain. Kenapa kita harus custom domain? Custom domain itu apa? Jadi seperti ini. Custom domain itu seperti ini. Custom domain itu ini. noerui.eu.org. Gua pakai domain gratisan dari eu.org. Seperti itu. Atau kita contohkan yang lain ya. Nih. Gua atau custom domain gua fatimacuk.com. Ini namanya domain TLD, tingkat level domain, custom domain. Kenapa kita sebut custom domain? Karena kalau misalkan kita nggak gunain yang namanya custom domain atau domain TLD, kalau kita pakai Blogspot, domain kita itu bakal ada tambahannya atau embel-embelnya lah, karena kita masih menumpang di hostnya Blogspot. Jadi katakanlah tadi ini kan namanya fatimacuk.com nih. Kalau misalkan gue nggak custom domain, namanya pasti bakal seperti ini. Blogspot. Blogspot.com. Nah ini nggak ada www-nya, nggak ada triple w-nya. fatimacuk.blogspot.com. Karena gue numpang di Blogspot, jadi gue masih pakai domain atau nge-host jadi subdomainnya Blogspot. Makanya ada embel-embelnya fatimacuk.blogspot.com. Nggak profesional. Jelas ini nggak profesional. Di mata pembaca lo, di mata di mata Google juga itu nggak profesional. Lo numpang di subdomainnya Google sih, Blogspot tadi. Makanya kita custom domain. Gue custom domain ini menjadi .com. Ini profesional, dilihat di mata pembaca nantinya, dan di mata Google juga, wah blog ini dibangun dengan serius nih, dia custom domain bla bla bla, seperti itu. Dan untuk mengcustom domain itu gampang saja. Lo bisa sewa, lo bisa cari di banyak website provider layanan hosting domain gitu ya. Dan gue juga pernah buat video cara men-setting domain ke Blogspot. Dan gue yakin lo sudah nonton atau mungkin lo sudah paham cara men-setting domain ke Blogspot itu mudah banget. Atau mungkin ada juga yang enggak, ya gue berharap sih gue punya domain nganggur ya. Sayangnya gue gak punya domain nganggur. Mungkin nih ada penonton gue yang karyawan di salah satu website provider layanan hosting domain, bisa kontak gue gitu ya, biar gue bisa dikasih trial domain, biar nanti domainnya bisa gue buatin konten di sini sekalian mempromosikan dagangan mereka gitu ya, dagangan lo gitu ya. Dagangan lo di website provider layanan hosting domain gitu ya. Oke, lanjut ya. Lo sudah milih Blogspot, lo sudah custom domain. Itu adalah 2 langkah yang gue lakukan, dan gue harap lo juga mengikutinya. Pertama, pakai Blogspot karena gratis dan mudah. Kedua, kita custom domain biar profesional di mata pembaca dan di mata Google. Dan custom domain atau domain TLD itu lebih mudah terindeks dan lebih mudah masuk ke page-nya Google, seperti itu. Ya. Page-nya Google. Ini page-nya Google ya. Ini page 1 Google,
Nomor satu, nomor dua nih pack keduanya Google gitu ya. Nomor ketiga itu packnya ketiganya si Google, seperti itu mudahnya. Dan tujuan kita membuat blog itu adalah satu, harus maksud gue tujuan utama atau target utama kita membuat blog tuh adalah blog kita harus tayang di page-nya Google. Di search engine-nya Google dicari blog kita tuh ketemu. Baru nanti bisa mulai ngomongin yang namanya cuan. Balik lagi dulu ke membangun blog ya. Jangan langsung ke cuan-cuan dulu deh. Oke, lanjut ya. Gue harap video gue ini pendek deh. Karena banyak, kalau ngomongin blog tuh banyak banget yang dibahas sampai bisa ngasilin cuan gitu ya. Oke, lanjut. Tadi kita sudah ngebahas 2 poin ya. Tempat untuk kita online kan artikel ya, kita pilih Blogspot karena mudah dan gratis. Yang kedua, kita custom domain biar profesional dan gampang masuk ke page-nya Google seperti itu. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah artikel. Banyak banget kawan-kawan yang nanya ke gue, "Bang, gue ini bingung mau mulai blog itu karena gue nggak tahu mau nulis apa, artikel apa, bla 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 gitu." Gue juga sama, gue juga nggak tahu gue nulis apa gitu ya. Padahal gue ya dibilang gue suka nulis juga enggak, tapi gue, kalau lo mau tahu ya, gue banyak lo nulis di tempat-tempat kayak di Wattpad, terus di Medium gitu ya. Gue banyak nulis artikel iseng aja. Contohnya seperti sini. Gue pernah nulis artikel di sini gitu. Lebih ke apa ya? Ini nih ya. Lebih kayak ke novel-novel online gitu lah. Gue juga nggak tahu deh cara nyebutnya gimana. Banyak kan di Wattpad ini ya, lu bisa banyak nemuin artikel-artikel orang yang mereka tulis gitu ya, kayak tulisan-tulisan yang belum dibuatin novel gitu ya. Ini apa nih buat teman sange? Gimana ini judul? Jadi gue pernah nulis tulisan gue lah ya, sedikit. Judulnya Fatal Affection gitu. Nah, dan ini pernah gue tulis di sini dan gue ambil atau gue copy paste langsung gue taruh ke blog gue. Itu nggak masalah gitu. Setelah blog lo sudah jadi ya, itu nggak masalah. Maksudnya sudah jadi adalah kan tujuan kita intinya membuat blog itu untuk bisa ngasilin cuan, dan mungkin lo pengen daftarin blog lo ke AdSense biar cuan. Kalau lo ngebuat artikel copy paste dan lo daftarkan ke AdSense, itu mungkin sedikit kemungkinan bisa keterima sama AdSense. Jadi maksud gue, untuk artikel pertama atau artikel pertama lo di blog yang mau lo pakai atau lo gunakan untuk mulai mendaftar ke AdSense tuh usahakan original ya. Gue ngebuat artikel itu, gue saranin juga buat lo yang mudah saja, itu artikel download. Kenapa? Karena artikel download tuh banyak pembacanya, termasuk banyak pembacanya atau banyak peminatnya. Artikel download apa bro gitu, banyak. Terserah lo mau download apa, ngebuat artikel download apa. Artikel download game kah gitu ya. Artikel download tools kayak gue, atau artikel download apa ya, aplikasi-aplikasi, itu banyak banget dan bisa keterima sama Google AdSense dan mudah ditulisnya. Contoh, download aplikasi TikTok 2022. Lo tulis TikTok itu apa, itu kan TikTok adalah bla 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 bla, sosial media berbagi video pendek bla 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 bla. Download aplikasinya di sini, lo kasih linknya ke Google Play Store. Kan TikTok ada di Google Play Store tuh. Nah, lo kasih aja linknya, lo pasang linknya dari Google Play Store tuh ke artikel lo nanti. Udah selesai. Kayak gitu, semudah itu aja buat artikel download tuh. Atau lo pengen ngebuat artikel download tentang game. Lo tahu forum-forum website yang ngebagiin game apa gitu. Kan banyak tuh website-website kayak ya banyak lah website, gue nggak bisa nunjukin gitu ya. Katakanlah website ABC. Itu website forum, banyak banget komunitas di sana yang membagikan game-game buatan mereka gitu ya, ngebagiin game-game mereka segala macam bla bla gitu. Nah, lo bisa tuh buat artikel download game apa yang ada atau yang lagi ramai di forum tersebut. Lo tulisin artikelnya, lo jelasin game apa itu. Oh, ini game RPG 2D atau 3D atau bla 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 gitu. Tuh 2D 3D. Gue gimana sih orang ngomong 2D 2D gitu ya. Ya game apalah itu, game jenisnya RPG action bla 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 gitu. Lo tulisin nama-nama karakternya, gimana jalan ceritanya, terus download gamenya di sini. Lo taruh linknya menuju ke web forum tersebut. Bisa semudah itu, selesai. Lo publish artikel tersebut. Ya kan? Yang paling gampang ya udah download aplikasi apa, pinjol. Ini salah satu aplikasi pinjaman online
yang sudah terdaftar di OJK. Lo tulis bla bla bla, pinjaman online itu seperti apa, tenornya kayak mana, bla bla bla. Terus lo taruh link downloadnya itu mengarah ke aplikasi tersebut yang ada di Google Play Store. Lo ambil link yang dari Google Play Store, lo pasang ke artikel lo nanti, selesai. Gitu boy. Semudah itu beresnya. Semudah itu membuat artikel. Iklan lagi. Oke, lanjut ya. Terus, kenapa gue saranin membuat artikel download? Selain mudah, lo nggak perlu panjang-panjang nulis artikel download gitu, lo nggak akan capek. Nah, setelah lo ngebuat artikel, ya, saran gue lo buat dulu sampai 15 artikel dulu deh, minimal. Maksimal sampai 20 atau lebih baik lah. Tapi minimalnya itu lo buat 15 artikel, ya. Setelah lo ngebuat 15 artikel tadi, lo pastiin dulu 15 artikel lo itu terindeks, ya. Untuk bisa mengindeks artikel lo harus ke yang namanya Google Search Console, GSC. Lo pasti udah tau lah Google Search Console ya. Lo indeks artikel lo di Google Search Console. Contohnya seperti ini. Oke, di pencarian Google lo tulis Google atau lo ketik Google Search Console seperti ini, nanti tayang atau muncul seperti ini ya. Lo pilih Google Search Console atau lo klik Google Search Console ini. Habis itu kita langsung pilih lagi mulai sekarang ya. Di sini gue sudah mendaftarkan blog gue. Jadi misalkan nanti lo baru ngebuat blog, terus lo juga baru membuat Google Search Console, lo tinggal daftarin aja, gampang. Ikuti cara-caranya untuk mendaftarkan blog lo ke Google Search Console, itu mudah gitu ya, nggak perlu gue contohin seperti itu. Nah, katakanlah kita sudah membuat artikel, gue punya satu artikel baru di sini ya. Jadi kita langsung pilih copy link dari artikel yang baru kita buat tadi. Setelah itu kita balik ke Google Search Console, terus kita pastekan link yang sudah kita ambil tadi di sini. Kita paste, lalu kita enter gitu ya. Setelah itu tayang atau muncul seperti ini, pilih, ada dua pilihan, lo bisa langsung minta indeksan atau uji URL aktif. Gue biasanya pilih uji URL aktif dulu untuk melihat nih artikel kita ini dicentang hijau semua, nggak sama Google. Maksudnya ini artikel kita ini sudah bagus belum di mata Google. Untuk bisa melihat itu kita pilih tadi ya, lalu nanti lo bakal melihat tampilan seperti ini. Kalau misalkan tampilannya seperti ini semua, breadcrumb-nya, ketersediaan URL tersedia untuk Google, bla semuanya tercentang hijau, berarti artikel lo good ya. Untuk mobile friendly-nya sudah good, breadcrumb-nya juga udah good gitu ya. Lalu langsung pilih minta pengindeksan. Minta pengindeksan di sini maksudnya adalah lo meminta untuk Google mengindeks konten lo atau artikel lo, yang nantinya artikel lo bakal diindeks oleh Google dan muncul di yang namanya page-nya Google seperti ini gitu. Biasanya setelah lo melakukan pengindeksan ini itu kurang lebih sekitar 1-2 jam paling lama, artikel lo sudah bisa muncul di pencarian Google, sudah muncul di page-nya Google seperti itu. Intinya seperti itu, dan tujuan utamanya adalah ngebuat artikel kita, blog kita muncul di pencarian Google. Itu yang paling penting, karena kalau nggak muncul di Google ya nggak bisa dilihat orang, nggak bisa dibaca oleh banyak orang gitu kan, seperti itu. Alright, 3 poin tadi ya. Memilih blogspot atau tempat untuk kita menulis artikel biar artikel kita bisa online. Kedua adalah mengcustom domain biar domain kita terlihat profesional, blog kita terlihat profesional di mata pembaca dan di mata Google. Ketiga adalah mengindeks artikel yang sudah kita buat. Itu penting karena kita butuh blog kita itu muncul di pencarian Google, dicari orang, bisa dibaca oleh orang, bisa dilihat oleh orang, kan seperti itu. Traffic, kita butuh traffic. Traffic itu membaca artikel kita berarti harus terindeks oleh Google. Seperti itu. 3 poin paling penting untuk membangun blog ya. Itulah apa ya, tadi gue bilang gue ngebuat video ini dari pandangan gue, dan menurut gue 3 poin ini yang paling penting. Apalagi tujuan kita nyari cuan dari blog, berarti 3 poin itu yang paling penting untuk memulai cuan dari blog. So, video berikutnya gue bakal bahas lagi membangun blog lagi, tapi poinnya sudah berbeda ya. Kita bakal masuk seperti ke sini, gimana caranya memilih template yang bagus di mata Google, gimana caranya membuat apa namanya navigasi blog kita good gitu ya, bla bla bla. Baru setelah itu kita bahas cuannya bertahap ya, dan mungkin memang agak panjang videonya, tapi ya biar lo paham. Tapi lo langsung bisa memulai dulu
ngebuat blog, karena tadi gue sudah sebutin 3 poin paling penting untuk memulai atau membangun blog. Masalah cuan tuh gampang, intinya lu ngerti dulu ngebangun blog. So, tungguin video gue berikutnya.